Berita Sumsel 24 jam hari ini. Rasa kecintaan terhadap sosok Kiai Marogan mendasari pengelola Museum Negeri Sumatera Selatan untuk membumingkan sosok ulama besar pensiar agama Islam di Sumatera Selatan itu lewat kajian koleksi yang bakal dibukukan serta satu ruang pamer khusus. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan Haji Chandra Amprayadi terlihat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan keturunan Kiai Marogan ke ruang kerjanya Rabu kemarin. Kepada tetamunya itu, Chandra menuturkan apa yang memotivasi pihaknya untuk membumingkan Kiai Marogan agar dapat dikenal generasi milenial lewat buku dan ruang pamer khusus. Chandra menguraikan bahwa pernah seorang pimpinan pondok pesantren dari Jombang, Jawa Timur, usai berkeliling melihat koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan belum lama ini, lalu dia memberikan saran agar pihak museum memunculkan juga sosok ulama di sini, karena Palembang ini juga dikenal dengan keberadaan sejumlah ulama besar, salah satunya Kiai Marogan ini. Sementara itu, perwakilan keturunan Kiai Marogan yang bersilaturahmi ke Museum Negeri Sumatera Selatan dipimpin Ketua Yayasan Kiai Marogan, Mas Agus Haji Mehmet Ahmad, bersama Mas Agus Mansur, Mas Yulina Nasir, Olivia, Mas Agus Abdul Rozak, dan Benny Mulyadi. Seluruh zuriat Kiai Marogan, karena pihak Museum Balaputra Dewani, Museum Negeri Sumatera Selatan ini ingin mengabadikan kisah Kiai Marogan, kisah Datuk kita. Jangan sampai kaget kisah Datuk ini lenyap, terutama untuk anak cucu kita. Kalau kita ini mungkin istilahnya lah tahulah, tapi anak cucu generasi setelahnya ini kan belum tentu hafal dengan kisah Kiai Marogan. Nah, pihak museum ingin membumikan, kan ingin menyebarluaskan kisah Kiai Marogan ini. Makanya bahkan sampai museum ini membuat space tempat khusus peninggalan Kiai Marogan, terlepas valid tidak valid kan, benar apa tidak benar, tapi yang jelas karena kecintaan itulah dengan Datuk mereka menyediakan tempat itu, dan ternyata ada salah satu zuriatnya yang sudah menghibahkan peninggalan Datuk. Oke lah, kalaupun ada yang ngomong itu bukan peninggalan Datuk, iya tapi ini peninggalan zuriat Datuk. Zuriat Datuk, yo anak cucu Datuk dan seterusnya kan. Jadi itu. Nah, jadi makanya diundang hari ini, bahkan ada kajiannya juga, kajian yang membahas sejarah Kiai Marogan. Walaupun beliau ini ketua yayasan kita ini sekaligus mamang kami, mungkin yang paling sepuh lah, yang paling tua ini sudah bikin buku juga bekerjasama dengan dinas pariwisata, pariwisata kota. Bukunya ada bawa juga bukunya. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, palpres.com. Pemirsa, tidak sekadar sosialisasi pentingnya suntik vaksin, dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, Sultan Palembang Darussalam SMB 4 Jayo Wikramo RM Pawas Diraja mencontohkan langsung suntikan vaksin booster kepada dirinya. Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jayo Wikramo Raden Muhammad Pawas Diraja Senin kemarin mengikuti suntik vaksin lanjutan atau booster di kegiatan operasi pasar dan vaksin booster dalam rangka Milad ke-356 Kesultanan Palembang Darussalam. Acara dipusatkan di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam, Jalan Sultan Muhammad Mansur, nomor 77632 Ilir Barat 2, Palembang. 6 tahun 2022 ini kami mengadakan juga rangkaiannya ini adalah vaksinasi dan juga operasi pasar bersama Badan Intelijen Nasional dan juga Badan Usaha Logistik atau Bulog ya. Jadi kita bersinergi bersama mereka untuk bagaimana kita bisa memberikan bantuan buat masyarakat di lingkungan kita. Jadi pada saat ini ada juga dari Rumah Sakit Tiara Paten juga membantu dalam kegiatan ini untuk vaksinasinya. Semuanya ini untuk masyarakat dan juga dari Sultan memberikan subsidi juga. Jadi dari harga bulog kita ada diskon potongan, dan juga ada potongan masyarakat yang ingin merasakan barang-barang yang memang sebenarnya layak dan bagus itu bisa mendapatkannya. Di tempat yang sama, Sekretaris Camat IB2 Heru Setia Budi menyambut baik kegiatan operasi pasar dan suntik booster yang dilaksanakan Kesultanan Palembang Darussalam. Suatu kebanggaan tersendiri bagi kami, di mana bahwa Kesultanan Palembang adalah dari kita dalam memajukan terutama bidang kesehatan melalui vaksin dan juga
Reporter Sri Depi, juru kamera Al Hadi Farid, palpres.com. PLH Bupati Oku Haji Teddy Melwansyah meninjau jalan cor beton di Kelurahan Batu Kuning, Batu Raja Barat. Kedatangan Teddy ini untuk melihat kondisi jalan lingkar yang banyak dikeluhkan warga. PLH Bupati Oku Timur Haji Teddy Melwansyah meninjau kondisi jalan lingkar cor beton di Kelurahan Batu Kuning, Kecamatan Batu Raja Barat, Kabupaten Oku. PLH Bupati turun langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi jalan lingkar cor beton tersebut. Hal itu dilakukan Teddy untuk menindaklanjuti keluhan yang dilaporkan masyarakat mengenai kerusakan jalan lingkar tersebut. Dari hasil peninjauan tersebut diketahui saat ini kondisi jalan lingkar cor beton Batu Kuning sepanjang beberapa kilometer rusak parah. Hal ini disebabkan kondisi jalan yang rusak parah pasca hujan mengguyur kota Batu Raja. Kemudian di jalan tersebut banyak sekali genangan air dikarenakan struktur jalan yang tidak rata. Dikhawatirkan ketahanan jalan tidak akan bertahan lama jika hal itu dibiarkan. Dan memang kami melihat ada beberapa titik yang cukup parah, sehingga kemarin ada 3 mobil tronton yang kandas di jalan. Nah, kami kemarin telah mengumpulkan para ekspeditur termasuk dari PT Semen dan PT Minanga untuk duduk satu meja ya, duduk bersama-sama untuk mencarikan solusinya. Bagaimana kita bisa membuat jalan ini lebih lancar dan bisa digunakan oleh masyarakat dan juga tentunya dapat digunakan oleh para ekspeditur. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada kata sepakat para ekspeditur akan membantu perbaikan jalan tersebut dikoordinir dengan oleh PT Semen dan PT Minang Ogan. Menurut Teddy, pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi kerusakan jalan. Hal tersebut diambil agar aktivitas masyarakat sekitar tidak terganggu dan program pembangunan juga dapat terus berjalan. Teddy juga akan mengundang seluruh pemilik ekspedisi, transportir, serta pihak PT Semen Batu Raja untuk duduk bersama mencari alternatif agar jalan tersebut segera bisa diperbaiki. Reporter Yansan, juru kamera tim Humnas Pemkab Oku, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Aksi Wijaya Putra alias Asep cukup profesional. Hanya butuh waktu 1 menit, pria 23 tahun ini berhasil memetik alias mencuri motor yang sedang terparkir. Beginilah aksi tersangka Wijaya Putra alias Asep yang terekam kamera CCTV di halaman Masjid Nurul Iman, Jalan Ratu Sianum Ilir Timur 2, Palembang. Tersangka yang menggunakan peci berwarna putih ini terlihat mengendap di parkiran untuk mencari motor yang akan dipetiknya. Dari rekaman kamera itu, Asep sempat gagal memetik motor milik jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Namun pria 23 tahun ini tidak putus asa dan mencari motor yang diyakini mudah untuk dicuri. Alhasil ada 1 motor dihampiri Asep dan hanya membutuhkan waktu 1 menit, Asep membawa kabur motor yang diketahui milik Romli. Berbekal rekaman itu, anggota unit Ranmorsat Reskrim Polrestabes Palembang berhasil menangkap tersangka Rabu malam tadi. Namun saat akan ditangkap, pelaku mencoba kabur sehingga diberikan tindakan tegas. Dalam operasi sikat musi, Polrestabes telah melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO atas nama Ujang alias bin Asep alias Asep bin Ujang Samsudin. Pelaku telah mengambil sepeda motor dengan cara merusak dengan memakai kunci T. TKP di Jalan Sabu Kengking 20 Ilir, Palembang. Barang bukti yang kita amankan, Barang bukti disita berupa sepeda motor dan kunci T. Sementara itu, pelaku Asep mengaku bahwa sudah mengincar motor korban. Dalam aksinya dia bertugas memetik kendaraan, sedangkan rekannya mengawasi kondisi sekitar. Motor yang sudah dicuri tersebut selanjutnya dijual dengan harga 2,1 juta. Setelah dibagi kepada temannya, uang tersebut dihabiskan bermain game online. Kau ngincar motor-motor apa? Beat baik. Selama ini motor apa yang berhasil kau paling? Itulah Honda. Berapa kok? 3 gagal. 3 2 gagal. Ngapa gagal itu? Karena cakramnya tergembok. Oh, cakramnya tergembok. Ya. Ada kunci tambahan berarti ya? Motornya kau jual kemana? Di yayasan. Berapa? 21. 200. Bagi berapa kamu? Bagi 3. Duitnya untuk apa kau? Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com.
Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpres Official seperti Podcast Cuka Pedas, Kuda Lorong, Bahasa yang Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betani Kasusmanda, sampai jumpa.